Keterangan dua tersangka pembunuhan mahasiswi UMM berbeda, keluarga ingin Bribka As dihukum mati. Terungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, Faradila Amalia Najwa, FAM, 21. Kasus pembunuhan itu terungkap setelah van ditemukan tergeletak di sungai sedalam sekitar 5 meter kawasan Jalan Raya Purwosari, Kauman, Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur, pada Selasa, 16 Desember 2025. Pelaku pembunuhan adalah anggota unit Intelkam Polsek Krucil Polres Probolinggo, Jawa Timur, Bribka Agus Saleman alias Bribka As dan rekannya bernama Suitno. Bribka As dan Suitno kini ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan adik iparnya sendiri. Bribka As telah menjalani serangkaian pemeriksaan di Ditreskrimum Mapolda Jatim dan hari ini, Selasa, 23 Desember 2025. Selanjutnya, Bribka As dan Suitno akan dihadirkan dalam prarekonstruksi di lokasi kejadian. Menurut Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, mengonfirmasi hal tersebut. AKBP Arbaridi juga menjelaskan bahwa prarekonstruksi ini penyidik akan memperoleh gambaran jelas mengenai siapa otak kejahatan tersebut. Nantinya akan terungkap bagaimana cara Bribka As mengeksekusinya, hingga bagaimana para pelaku membuang jenazah korban. Jadi harus kita cek lagi dan besok rencana kita melakukan prarekonstruksi. Kita cek relokasi terkait eksekusinya. Eksekusinya dan cara mereka melakukan dan ide siapa yang membuang. Rencana membuang ke sungai tersebut, katanya saat dikonfirmasi, Jumat, 22 Desember 2025. Dikatakan Jumhur, dari keterangan awal Bribka As ada ketidaksesuaian dengan tersangka kedua, Suitno, warga Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil. Jadi hari ini kota konfrontir lagi ya. Karena ada beberapa keterangan dari kedua tersangka yang berbeda, ujarnya di lobi gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Senin, 22 Desember 2025. Jumhur juga mengungkap motif Bribka As menghabisi Faradila yang tak lain adik iparnya. Dia tak menampik pelaku Bribka Agus sengaja melakukan perbuatannya karena dilatar belakangi sakit hati dan keinginan menguasai harta milik korban. Keterangan ia sementara bilang sakit hati ada juga terkait ingin memiliki barang gitu. Makanya kita ini masih mencari keterangannya supaya pas gitu motifnya, ujarnya di lobi gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Senin, 22 Desember 2025. Sementara itu, paman korban Agus Airlangga mengatakan, Bribka Agus diduga kuat berusaha menguasai harta dari keluarga besar kekerabatannya. Karena, diakui Agus, beberapa anggota keluarga korban diperlakukan secara tidak baik oleh pelaku Bribka Agus selama ini. Memang Bribka Agus menikahi Husna, 36, kakak kedua dari korban. Usia pernikahannya baru 4 tahun, tapi sudah dikaruniai 1 anak. Tapi yang pasti dari rentetan kejadian tersebut ada beberapa yang kami keluarga sudah paham, dengan cara-cara oknum ini masuk kepada keluarga kami, sehingga sedikit ingin menguasai harta yang ada di keluarga kami, Pak Haji Ramlan. Dugaannya seperti itu, katanya di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim. Agus menduga kuat bahwa pelaku tersebut sudah mempersiapkan pembunuhan itu secara matang. Oleh karena itu, ia tak menampik bahwa pihak keluarga menghendaki agar para pelaku dapat dikenakan pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati. Pantauan tribunjatim.com sekitar pukul 14 WIB, Agus Airlangga mendatangi Mapolda Jatim untuk menemui penyidik Ditreskrimum Polda Jatim yang menangani kasus pembunuhan sang keponakan. Bukan cuma ditemani kerabat dekatnya, Agus Airlangga juga didampingi anggota tim kuasa hukum dari Lebih Lira Jatim bersama jajarannya berjumlah belasan orang. Mereka datang menemani Agus Airlangga menghadap ke penyidik untuk menyampaikan aspirasi agar kedua pelaku dapat dikenakan sanksi pidana maksimal, seperti tindak pidana pembunuhan berencana. Direktur Lebih LSM Lira Jatim Alexander Kurniadi mengatakan, perbuatan para tersangka juga diduga kuat berkaitan dengan perencanaan pembunuhan, dugaan penganiayaan hingga meninggal dunia, dan dugaan percobaan asusila terhadap korban. Sehingga, maksud kedatangannya ke Mapolda Jatim kali ini, dalam rangka memberikan beberapa berkas surat-surat yang diharapkan mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Padahal patut diduga dalam kejadian dimaksud juga terjadi pasal-pasal yang lain yaitu pasal 339 KUHP, pasal 340 KUHP, pasal 354 KUHP, pasal 354 ayat 2 KUHP dan juga pasal 285 KUHP, ujar Alexander, saat ditemui di lokasi. Sementara itu, Gubernur Lira Jatim, Samsudin mengatakan, kedatangannya mengawal keluarga korban dalam rangka membantu penyidik agar dapat mengenakan para pelaku dengan pidana hukuman yang seberat-beratnya. Pasalnya, para pelaku tidak cuma menghilangkan nyawa korban semata-mata. Namun, sudah merencanakan sejak lama aksi penghilangan nyawa terhadap korban. Juga ada unsur tindak pidana pembunuhan berencana bahkan ada dugaan pemerkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya,
ujar Samsudin.